Monix lovers, welcome back ke Monix channel. Welcome back ke channel yang paling menarik, unik dan menyenangkan. Yeay. Fitri Mawar di sini. Kak Fitri mau bahas apa ya kali ini? Pokoknya kali ini tuh mau bahas yang enak-enak yang kita bikin sendiri. Apa itu? Sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu. Tada, kali ini Kak Fitri mau membahas Crunchy Poppin Cookin lagi. Hihi, menyenangkan sekali. Kali ini Kak Fitri mau bikin Poppin Cookin bento. Wow, lihat. Ini juga ada properti juga, lucu banget kan? Ini tuh penghapus loh. Lucu ya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu di kemasannya. Tuh, lihat. Ini tuh Poppin Cookin yang bento by Crunchy. Lihat, lucu banget, di depannya ada panda. Jadi kayak nasi kepal gitu, onigiri. Nah, kayak gini onigiri bentuk panda. Terus ini ada bulatan-bulatan, aku nggak tahu ini apa. Kayaknya yang manis-manis gitu. Terus ini ada brokoli, ada saus mayonesnya, ada taco, dan ada acar juga. Lucu banget kan tuh. Ini belakangnya seperti biasa, belakangnya bahasa Jepang, tapi jangan khawatir karena apa? Semua ada gambarnya, jelas banget tuh. Nanti Kak Fitri liatin cara-caranya ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa ada yang harus kita siapkan, yaitu air minum masak dan gunting. Mari kita mulai. Oh iya, Kak Fitri mau ngasih tahu kepada kalian, hati-hati dalam membeli Crunchy Poppin Cookin ini. Ada yang jual Crunchy Poppin ini jauh lebih murah dari ini. Ini Kak Fitri beli sekitar 55.000 sampai 60.000. Ada yang jauh lebih murah dari ini, bahkan sama. Tapi apa? Barangnya tuh udah expire. Kalau Kak Fitri belum expire tuh 2020. Jadi cuman bisa dimainin aja, nggak bisa dimakan. Nah, kalau ini kan bisa dimakan. Jadi hati-hati ya belinya. Kalau kalian mau lihat Kak Fitri beli di mana, cek di IG Kak Fitri ya. Di sana ada postingan pas Kak Fitri beli ini. Sekarang kita buka, tuh bukanya di sini. Tuh, tarik aja. Wow, tuh. Ini dia kemasan dalamnya. Wow. Jadi kita dikasih box bentonya. Seperti biasa, Crunchy itu semua kemasan sangat bermanfaat sekali. Ini kan bakal dijadiin alas pas udah jadi disajikan. Nah, ini gunting sesuai garis-garis di sini, jangan sampai ada yang lebih dari garisnya karena bungkusnya tuh ada cetakannya juga tuh. Tuh, ini cetakannya. Yuk kita gunting, keluarkan isinya. Wow, kita lihat isinya ada apa aja tuh. Ada serbuk merah, serbuk kuning dan hijau, serbuk biru, serbuk hitam. Oh, ada lagi nih serbuk merah. Kelipat. Ada garpu. Ada cetakan plastik tuh. Terus cetakan utamanya. Wow. Ini cetakannya udah Kak Fitri gunting yang di plastik. Sekarang kita gunting bagian ininya. Ini tuh buat sendok takar airnya. Kita gunting. Tuh, gampang kan? Nah, ini untuk cetakan yang lainnya. Pertama-tama kita akan membuat brokoli tuh. Serbuk yang warna hijau yang gambarnya brokoli. Yang ini. Terus cetakan yang brokoli, cetakan ini, dan diberi satu takaran air. Kita mulai. Kita masukkan di sini ya. Tuh, semuanya. Lalu kita masukkan air, 1 takaran air. Tuh, ini harus full ya, 1 takar. Tuh. Masukkan ke sini. Tuangkan. Lalu kita aduk pakai garpu. Aku pakai ujungnya aja, soalnya ini kecil. Langsung diaduk ya, soalnya nanti ini mengeras. Tuh, 1 brokoli sudah dicetak. Next kita akan membuat lobak, acar lobak gitu yang kuning tuh. Pakai serbuk warna kuning. 1 takar air. Tuh, ada tulisannya kan. Masukinnya ke sini ya. Tuh. Lalu beri 1 takar air. Sampai penuh tuh. Masukkan, diaduk lagi tuh sampai rata ya. Next kita akan membuat gurita pakai serbuk yang merah tuh, ada gambar guritanya. Lalu diberi air 1 takar ya. Yang ini dimasukkan ke cetakan gurita ya, tuh ada gambarnya taco, lucu banget kan. Kita masukkan, ini warna merah. Lalu kita beri 1 takar air. Tuh, harus penuh ya.
Masukkan. Tuh, udah rata, ini dibiarkan membeku ya. Next kita akan membuat bahan nasi untuk membuat nasi kepal atau onigiri tuh. Pakai serbuk yang ini, yang biru yang gambar panda sama yang segitiga tuh. Pakai 2 takar air ya. Kita masukkan. Lalu kita masukkan 2 takar air. 1 2. Tuh, aduk sampai membentuk adonan. Ini jangan takut kekurangan air ya, pasti cukup kok. Adonan nasinya udah jadi. Sekarang kita bentuk bulatan besar dan kecil 2 kayak panda gitu dan segitiga. Pakai cetakan ini nih. Tuh, kita mulai. Kita ambil adonan nasinya. Ini Kak Fitri udah cuci tangan ya. Kita ratakan dulu pakai tangan. Sekarang kita bikin dulu kepala pandanya sebesar lingkaran ini ya. Bener-bener kayak nasi, bulat-bulat kepala panda tuh udah pas. Sekarang bikin telinganya 2 seukuran telinganya ya, jangan lebih karena kita sisakan buat onigiri yang segitiganya. Tuh kita bikin onigiri tuh kayak gini bikinnya, yang segitiga. Tuh kepala panda sama onigirinya udah jadi. Next kita akan membuat motif mata, hidung sama onigirinya. Pakai serbuk hitam lalu dimasukkan ke sini tuh. Di mata, hidung sama ini. Nah, sama ini. Biar nggak susah dimasukkan ke matanya, kita gunting dikit aja di sini. Lalu kita masukkan pelan-pelan ya. Tapi itu juga agak susah. Tuh, matanya udah diisi sama bibirnya. Ini susah banget jadi dibantu pakai garpu ya. Nah, katakan pakai garpu. Sisanya masukkan ke sini. Tuh. Sekarang kita cetak dulu muka pandanya. Ya ampun, deg-degan banget. Siap. Cetak. Udah nyetak belum ya? Kita angkat. Wow, ngedip. Sekarang untuk telinganya kita masukkan aja ke sini. Tuh. Garpu guling-guling, telinganya hitam kan. Tuh, ini telinga yang kedua. Tuh kan, kita cetak di sini. Tuh, ini kan segitiga. Cetak. Ada garis onigirinya. Kayaknya dua-duanya deh. Satu lagi. Tuh, kurang nempel. Wis, bawahnya. Tuh, jadi onigiri. Next kita akan membuat bola-bola ubi kayaknya ya ini. Pakai serbuk yang warna coklat yang ini. Masukkan ke sini semuanya. 1 takar air. Tuh, masukkan. Tuh, sampai rata ya. Setelah rata, kita ambil lalu bagi 2. Jadi 2 bulatan gitu. Tuh. Next kita akan membuat saus mayonesnya menggunakan serbuk mayones yang ini. Tuh ada gambarnya, warna orange sama 2 takar air. Lalu kita masukkan semuanya. Lalu masukkan 2 takar air. 1 2 sampai rata ya. Tuh, saus mayonesnya udah selesai. Jadi kayak pasta gitu. Lalu kita ambil, kita masukkan ke dalam plastik ini. Lipat dulu ya, biar gampang. Lipatnya ke belakang, keluar gitu. Tuh, jadi nggak belepotan. Kita masukkan di sini. Ya, masukkan semuanya ya. Setelah masuk semuanya, kita lipat lagi ke atas semua pinggirnya. Lalu kita tekan-tekan ke ujung karena ujungnya mau digunting gitu. Tuh. Putar-putar. Sebelum menata di box bento, kita lihat dulu ini. Kita kan akan membuat bendera. Berhubung tusuk giginya nggak dikasih, aku nggak tahu kenapa. Kita gunting bagian sini. Dan ini juga digunting sesuai garis-garis ini.
Tuh, udah Kak Fitri gunting. Lalu ini pasang di sini buat bikin bendera. Kita kasih selotip. Gitu. Terus lipat ke sini. Kasih selotip lagi. Tuh. Jadi deh bendera. Hehe. Ini dia yang paling menyenangkan, kita menghias. Pertama kita pasang dulu onigirinya di belakang. Lalu kita ambil lobaknya, kayak gini ambil lobaknya. Digulung ke depan. Ya agak susah sih. Nah, seperti itu. Kita ambil. Iya. Kita simpan di sini. Seperti di gambar ya. Lalu kita simpan daun seladahnya di sini. Nah, kayak gitu. Terus kita simpan squidnya. Kayak gini ngambilnya ya. Tusuk dikit. Terus tarik. Wow, kelihatan nggak? Itu squidnya ketusuk. Oke, tuh. Cantik kan? Nih disimpan di sini. Sekarang kita ambil brokolinya. Nah, tuh. Rusak dikit dah. Ini brokolinya lucu banget. Kita simpan di sini. Sebelum kita masukkan pandanya, masukkan dulu krimnya. Kita gunting ujungnya segini aja, sedikit. Tuh, krimnya. Krim mayo. Ya, pokoknya begitulah ya. Tuh. Lalu simpan bola-bola ubinya di sini. Tara. Sekarang simpan pandanya. Pandanya sudah meleleh. Gak tau lah Kak Fitri juga ini udah meleleh gini. Simpan di sini. Sini. Jangan lupa untuk sentuhan akhirnya kita pasang benderanya. Ye, lucu banget kan? Lucu. Kayak gini pasangnya. Tusukin ke asinan lobak. Tuh, selesai. Di Jepang di musim semi, orang-orang Jepang senang sekali berpiknik di bawah pohon sakura. Mari kita piknik dan keluarkan bento box kita. Wow, lucu banget. Wah, banyak banget bekal kita yang bakal kita makan di piknik kali ini. Mari kita makan, itadakimasu. Kak Fitri mau makan ubi gulungnya dulu. Ini enak nih. Makan. Ini beneran loh dimakan. Enak. Kenyal-kenyal, manis gitu, tapi enggak enak. Enak banget ini beneran. Terus Kak Fitri mau makan onigirinya. Enak banget nih. Teksturnya benar-benar kayak nasi. Kak Fitri mau makan takonya. Wow. Lihat ini takonya warna merah, tako mini gitu. Segar jeruk. Fitri mau nyobain saus mayonesnya nih, kayaknya enak banget. Rasa citrus gitu, manis. Semuanya sih manis, ini rata-rata. Sekarang kita makan onigiri pandanya. Wow, telinganya ketinggalan. Makan. Kak Fitri mau brokolinya deh. Kita makan. Enak banget. Jadi teksturnya tuh beda-beda tiap makanan. Benar-benar kreatif banget. Yehe, selesai juga piknik kita di musim semi ini. Gimana menurut kalian? Ini lucu banget kan? Enak banget ini tuh. Cobain deh beli. Terus kalau kalian gak ngerti cara bikinnya, tinggal nonton video Kak Fitri aja yang ini. Hehe. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Jangan lupa diklik juga loncengnya ya, biar kalian dapat notif dari Moonix Channel. See you in the next video. Bye.